Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Dwi Anggraini, NIM L1A119120. Saya dari ruang 1. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Pedoman Penggunaan Model Allometric untuk Pendugaan Biomasa dan Stok Karbon Hutan di Indonesia. Yang pertama, prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon hutan. Ketentuan yang diperlukan yaitu pertama, pedoman ini digunakan untuk melakukan pendugaan biomasa dan stok karbon terhadap objek berupa individu pohon ataupun tegakan hutan. Yang kedua, objek dapat dipilih berdasarkan satuan jumlah pohon dalam kurung N, satuan luas HA dan atau tipe ekosistem hutan. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil pendugaan biomasa dan stok karbon diperlukan data dasar berupa jenis pohon, diameter tinggi dada atau D dan tinggi pohon H, serta informasi letak atau lokasi di mana objek tersebut berada. Dan yang keempat, model-model allometrik yang belum tercakup dalam pedoman ini dapat digunakan sepanjang memenuhi kaidah ilmiah. Yang kedua, proses pendugaan. Ada 4 langkah-langkah prosesnya. Yang pertama, persiapan. Tentukan objek yang akan diduga biomasa dan stok karbonnya. Siapkan seluruh data dan informasi berkaitan dengan objek yang akan diduga biomasa dan stok karbonnya tersebut. Yang kedua, pemilahan data dasar. Ada 4 kemungkinan kondisi ketersediaan data dasar, yaitu tersedia data jenis pohon, diameter pohon dan tinggi pohon, tersedia data jenis pohon dan diameter pohon, tersedia data diameter pohon dan tinggi pohon, tersedia data diameter pohon saja. Kemudian perhitungan stok karbon. Pendugaan stok karbon berdasarkan biomasa dibutuhkan nilai faktor konversi biomasa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon. Pemilahan model allometrik. Tersedia model allometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada dan pada lokasi objek tersebut. Tersedia model allometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Tersedia model allometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada dan pada lokasi objek tersebut. Tersedia model allometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Tidak tersedia model allometrik biomasa pohon maupun model allometrik volume pohon. Dan yang terakhir, pendugaan biomasa. Itu penggunaan model-model allometrik untuk pendugaan biomasa pohon dan tegakan yang terdapat dalam monograf, atau model-model allometrik untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia. Dijadikan sebagai acuan dalam rangka pendugaan biomasa. Selanjutnya, pendekatan utama dalam memilih model allometrik untuk pendugaan biomasa yaitu: yang pertama, pendekatan 1 digunakan apabila model allometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tersedia. Kedua, digunakan apabila model allometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan digunakan atau diduga di lokasi tertentu tidak atau belum tersedia, tetapi model allometrik biomasa pohon untuk jenis atau tipe ekosistem tersebut sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain. Yang ketiga, digunakan apabila model allometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem tertentu tidak atau belum tersedia, baik di lokasi tersebut maupun di lokasi lain. Tetapi model allometrik volume pohon yang spesifik untuk jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga sudah dikembangkan di lokasi tersebut. Keempat, digunakan apabila model allometrik volume pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tidak atau belum tersedia, tetapi model allometrik volume pohon untuk jenis atau tipe ekosistem tersebut sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain. Yang kelima, digunakan apabila model allometrik biomasa maupun model allometrik volume pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga tidak atau belum tersedia, tetapi tersedia data tinggi atau selain diameter dari hasil pengukuran atau inventarisasi pohon dalam tegakan. Yang keenam, digunakan apabila terdapat kondisi berikut. Yang pertama, tidak tersedia model allometrik biomasa pohon untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga. Kedua, tersedia
berat jenis kayu tetapi tidak tersedia data BFF pohon. Yang ketujuh, digunakan apabila terdapat kondisi berikut. Yang pertama, tidak tersedia model allometric biomasa pohon untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga, tetapi tersedia model allometric volume atau data tinggi selain diameter yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendapatkan nilai dugaan volume sesuai dengan jenis pohon dan tipe ekosistem yang akan digunakan. Tidak tersedia nilai berat jenis kayu baik untuk spesifik jenis atau kelompok jenis genus yang akan diduga sesuai dengan jenis dan tipe ekosistem tabel 6 yang diduga. Apabila nilai fraksi karbon yang spesifik jenis atau tipe ekosistem tidak tersedia, nilai default IPCC sebesar 0,47 dapat digunakan. Rumusnya yaitu stok karbon sama dengan fraksi karbon dikali biomasa. Nilai fraksi karbon sebaiknya menggunakan nilai yang sesuai dengan jenis dan tipe ekosistem tabel 6 yang diduga. Apabila nilai fraksi karbon yang spesifik jenis atau tipe ekosistem tidak tersedia, nilai default IPCC sebesar 0,47 dapat digunakan. Konversi stok karbon ke CO2 ekovalen dapat menggunakan perbandingan massa atom relatif CI20 dengan massa molekuler relatif CO2 44 dirumuskan. CO2 ekovalen sama dengan 44/12 dikali stok karbon. Sekian dari materi PowerPoint yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.